Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amen. Sehat dan keadaan baik-baik saja, amin. Ya, pada saat hari ini, pagi ini kita kembali datang untuk beribadah walaupun secara online. Tapi roh kita harus tetap menyala-nyala, amin. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan 2 ayat dari Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tak ada lagi lembu sapi di kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Amin. Haleluya. Ayat ini mengatakan bahwa apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita dalam keadaan yang sangat terpuruk, atau sedang bersedih, sedang khawatir, sedang gentar, itu tidak akan menghalangi kita untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita bawa hati kita siapkan hati kita akan menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan namanya. Yes, Jesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Perbuatan tangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami ya Bapa. Yes, Jesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Lebih sungguh lagi bersama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Kau berharga Tuhan dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam Tuhan. Yes. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sebenar Tuhan, oh, sungguh indah. mari semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini mengangkat tangan kita, katakan, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Lebih lagi nyatakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Nyatakan pada Tuhan, sungguh besar, oh Jesus, sungguh indah yang kau pikirkan. Amin Tuhan, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah.
terbaik dalam hidup kami ya Yesus. Tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi katakan tak terselami, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami percaya Tuhan, karya-Mu dalam hidup kami tidak akan pernah gagal Tuhan. Sungguh indah yang Kau lakukan atas hidup kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tidak ada yang dapat menghalangi kami Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah, dimanapun itu Tuhan, kami ingin terus memuji dan memuliakan nama Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Engkau lebih lagi. Mari sama-sama siap, kita katakan amin. Oh, sekali lagi ya, shalom. Kabarnya sudah pasti baik dan luar biasa, amin. Saya mau undang, walaupun jemaat Tuhan ada di rumah saja, boleh bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, amin. Yes, lingkup-lingkup, come on. Oh. Yes, kami sungguh percaya Tuhan, Kau Allah yang beserta dengan kami Bapa. Hey. Bersama katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu, amin. Naungiku dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, hey, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lebih lagi bagi Tuhan, haleluya. Bersama katakan, lingkupiku, come on. Lingkupiku, yes, dengan sayap-Mu. Bersama katakan, oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Kita ulang lagi lagu ini dari awal ya. Haleluya. Oh. Dengan iman percayamu, bersama katakan, lingkupiku, lingkupiku dengan terima kasih Tuhan, amin. Dengan kuat, dengan percaya katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, yes. Dengan iman percaya di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab. Katakan di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau katakan kami tenang, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Wow. Yes. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas perbuatan tangan-Mu ya Bapa, atas perlindungan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kau yang jagai hati kami, jagai pikiran kami Tuhan. Sebab kami sungguh percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang membebaskan kami, firman-Mu yang menyelamatkan kami ya Yesus, dan firman-Mu yang menguatkan kami ya Bapa. Yes Jesus. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan hidup kami ya Bapa. Yes Jesus. Tidak pernah kami takut berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Yes Jesus. Bersama kita nyanyikan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Engkau Tuhan, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bersama Tuhan adalah kekuatanku. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama Dia ku tak akan goyah. Kami mau terbang tinggi, terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Panggil namanya Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan
bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari bersama angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, yes, Jesus, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi nyanyikan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, kami akan terbang tinggi. Oh, haleluya. Haleluya. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan terbang tinggi menghadapi badai kehidupan bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Yesus, kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami masih ada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau memberikan napas kehidupan. Engkau memberikan harapan yang baru setiap hari di dalam Yesus. Amin. Tuhan, saya mengucap syukur pagi ini saya bisa bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan.
Saya minta kiranya Engkau memberikan pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini. Saya mengucap syukur Tuhan, bahwa setiap hari Engkau menghibur dengan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau membuka hati kami semua. Kiranya Engkau memberikan hati yang baru. Amin. Seperti tanah yang subur. Ya Yesus. Ketika Tuhan menabur benihnya. Ketika Tuhan berbicara kepada kami semua. Benih itu dapat tumbuh. Amin. Dan berbuah di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami semua, kepada semua jemaat-Mu yang ada di rumah, telinga rohani. Sehingga setiap orang yang mendengar firman-Mu pagi ini, mereka dikuatkan, mereka dihibur, mereka mendapatkan pelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus yang luar biasa indah, saya berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. 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 Salam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Minggu lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Kemudian kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan minggu depan kita akan merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, setiap peristiwa yang dialami atau setiap peristiwa besar yang dialami oleh Yesus Tuhan kita, itu selalu bertepatan dengan hari raya bangsa Israel. Kematian Yesus itu bertepatan dengan hari Paskah. Itulah sebabnya Yesus disebut anak domba Paskah. Kebangkitan Yesus bertepatan dengan hari raya buah sulung. Itulah sebabnya Yesus disebut buah sulung. Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan kita tahu dia bangkit, dia hidup, dan sampai saat ini dia tetap hidup selama-lamanya. Sebab dia adalah Tuhan. Hari pencurahan Roh Kudus itu bertepatan dengan hari Pentakosta, di mana bangsa Israel merayakan turunnya hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. Kemudian 3 atau 4 bulan ke depan kita akan merayakan hari peniupan nafiri. Nah, Bapak Ibu, apa itu peniupan nafiri? Itu adalah perayaan di mana bangsa Israel dipanggil untuk bertobat. Dipanggil untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk di dalam penghakiman. Makanya
hari raya peniupan Nafiri itu dikatakan sebagai hari penghakiman. Nah, Bapak Ibu, ini yang mau saya bicarakan pagi ini. Saya ingin bicara kepada Bapak Ibu semua tentang pengangkatan gereja. Karena kitab suci menuliskan bahwa pengangkatan gereja diwakili oleh hari raya peniupan Nafiri. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai ayat 53. Dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubahkan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Nah, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari pengangkatan ini? Saya ajak Bapak Ibu untuk buka di dalam Markus 13 ayat 32 sampai ayat 37. Markus 13 ayat 32 sampai ayat 37. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa di sorga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Di dalam ayat ini ada 4 kali Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Yesus bicara kepada semua orang, kepada semua yang mendengar perkataannya, kepada semua orang yang membaca kata-katanya. Dan nasihatnya adalah berjaga-jagalah. Sebab saudara dan saya tidak tahu kapan nafiri itu dibunyikan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak bisa meramalkan kedatangan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa waktunya akan datang. Bahwa waktunya akan tiba. Bahwa Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga. Yesus bisa datang malam ini. Dia bisa datang besok. Dia bisa datang lusa. Bahkan dia bisa datang saat ini pun. Ketika saudara mendengar firman ini. Ketika saya sedang berbicara, Yesus itu bisa datang. Itulah sebabnya Tuhan katakan, berjaga-jagalah.
jangan tertidur, jangan lengah, berjaga-jagalah, bersiap-siaplah untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, Presiden kita berkata, di tengah-tengah ancaman wabah corona ini, kita juga harus bersiap-siap untuk menghadapi kemarau yang lebih kering dari sebelumnya. Bahkan Presiden memperingatkan akan adanya krisis pangan di seluruh dunia. Sebagai Presiden, beliau melakukan tugasnya dengan memperingatkan seluruh rakyatnya untuk bersiap-siap menghadapi wabah corona, kemarau, atau krisis pangan. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, kami di sini pun untuk datang untuk memperingati Bapak Ibu semua bahwa kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Saya tahu bahwa beberapa saudara di sana telah kehilangan pekerjaannya, telah kehilangan penghasilannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang harus mem-PHK-kan karyawannya karena kondisi yang kurang baik. Kita terus berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk bertahan di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini. Dan saya juga percaya bahwa banyak dari saudara yang ingin cepat-cepat pulih, yang ingin cepat-cepat kembali normal. Saya mau katakan kepada saudara semua, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tuhan memegang kendali. Dia akan memelihara dan Dia akan merawatmu. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Kami di sini ingin menghibur saudara. Saya ingin saudara hidup tidak khawatir, hidup tidak takut. Tuhan ingin saudara hidup tidak dalam ketakutan. Karena ketakutan itu menguras iman kita. Ketakutan itu mematikan iman kita. Tapi di sisi lain kami juga harus mengingatkan saudara semua bahwa kita hidup tidak selamanya di dunia ini. Dunia ini bukan milik kita. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan rumah kita. Kita tidak seharusnya fokus kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Kita tidak harus fokus kepada hal-hal yang kita lihat atau yang kita rasakan. Kita tidak mungkin kuat. Kita tidak mungkin kuat iman kita kalau kita melihat dunia ini. Yesus tidak pernah mengatakan kepada kita untuk memperhatikan dunia ini. Yang Dia katakan adalah berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah Bapak Ibu. Sebab hidup kita tidak terikat dengan dunia ini. Hidup kita terikat dengan sorga. Kalau kita terlalu memperhatikan dunia ini, kalau kita terlalu memperhatikan berita-berita yang ada sekarang,
maka kita akan semakin lama semakin takut. Semakin lama kita akan semakin khawatir. Kalau kita selalu menghitung berapa hari ini yang meninggal, berapa hari ini yang sembuh, berapa yang sudah terpapar atau positif corona. Bapak Ibu, kita semua akan hidup dengan penuh kekhawatiran. Atau kita terlalu terobsesi dengan film-film Korea. Atau dengan berita-berita di WhatsApp, di IG, atau di Facebook. Bapak Ibu, saya khawatir kalau semua waktu kita dihabiskan dengan melihat itu, saya khawatir bahwa rohani kita akan tidur. Dan kita tidak akan tahan berdiri ketika Yesus datang untuk menjemput kita. Saya datang untuk mengatakan kepada saudara yang saat ini sedang melihat siaran online ini. Saat ini bukan waktunya untuk tidur. Bukan waktunya untuk santai menikmati semua hal di rumah. Ini adalah waktunya untuk menjernihkan pikiran dan hati kita. Melihat ke atas, di mana Kristus ada. Bukan melihat dunia. Yesus pernah berkata begini, kalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Kalau saudara melihat keadaan dunia ini, kita mengerti bahwa waktunya sudah semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Yesus akan datang segera. Saya tidak sedang menyebarkan rasa pesimis. Tetapi kita harus seimbang, Bapak Ibu. Banyak orang yang ingin mendengar kabar yang baik, yang menguatkan. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan kembali normal. Tetapi kita harus ingat, Alkitab berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, Bapak Ibu. Atau sadarkah Bapak Ibu bahwa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi supaya kita kembali ingat bahwa segala yang kita punyai ini tidak akan menolong kita. Kita diingatkan bahwa segala sifat yang materi itu semua akan musnah. Dan ingat, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang percaya kepada firman Tuhan dan yang melakukannya, orang yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saya juga ingin semuanya kembali dalam keadaan normal. Pertanyaannya, jika keadaan semakin lama, semakin tidak baik, atau jika keadaan tidak kembali normal, Bapak Ibu harus ingat bahwa kita ini berasal dari Allah. Dan seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia di mana kita tempati sekarang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Itulah sebabnya saya katakan dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan rumah kita. Kita mencari dunia yang baru. Kita mencari kota yang baru. Tanah air yang baru.
yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang dibuat oleh tangan Allah yang Maha Kuasa. Saudara dan saya harus bersiap-siap untuk meninggalkan dunia ini. Jangan merasa nyaman tinggal di dunia ini. Saya pikir Tuhan izinkan semua ini terjadi. Semua yang buruk, yang enggak enak ini terjadi. Supaya kita enggak betah ada di dunia ini. Setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita lalui, itu membawa kita semakin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Penghakiman dari Tuhan yang Maha Kuasa akan segera terjadi, Bapak Ibu. Betapa pentingnya akhir-akhir ini. Dunia ada di bawah kuasa si jahat. Dunia ini milik iblis. Sekarang seluruh dunia berada di bawah pengaruh si jahat. Penghakiman akan segera tiba. Kita harus bersiap-siap, Bapak Ibu. Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa tahan berdiri di hadapan Anak Manusia? Berlututlah di bawah salib Yesus. Akui segala dosa-dosamu. Bertobatlah dan minta Tuhan untuk membasuh hidupmu dengan kuasa darahnya yang mahal. Coba kita lihat sekarang, Bapak Ibu. Kita sudah tidak bisa ibadah. Bukankah ini cara halus iblis untuk kita dipisahkan dari persekutuan kita? Bukankah ini cara iblis untuk kita tidak bisa beribadah, tidak bisa memuji menyembah Tuhan? Kita rindu berada di rumah Tuhan, bersekutu kembali dengan saudara seiman. Tahukah saudara bahwa dunia ini sedang ada di dalam penghakiman Tuhan? Karena kejahatan manusia. Berapa banyak bayi-bayi yang dibunuh sebelum lahir? Berapa juta bayi-bayi yang mati? Berapa banyak orang yang mati karena narkoba? Karena minuman keras? Berapa banyak orang yang sudah tidak menghormati lembaga yang kudus, yaitu pernikahan? Berapa banyak angka perceraian? Berapa banyak perselingkuhan? Kekerasan dalam rumah tangga? Berapa banyak orang-orang yang melakukan aborsi, yang melakukan poligami, poliandri, atau perkawinan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan itu dianggap hak asasi manusia. Bagaimana orang sudah tidak lagi berjuang untuk mempertahankan pernikahannya lewat pengabdian atau pengampunan. Korupsi di mana-mana. Banyak orang yang ambil keuntungan dari pandemik yang ada ini. Tidakkah saudara melihat bahwa Allah juga tahu tentang perbudakan yang terjadi di sekitar kita?
di mana wanita-wanita diculik, ditipu, dijadikan budak seks. Tuhan melihat semuanya itu Bapak Ibu. Dan jangan saudara berpikir bahwa Tuhan tidak tahu dengan agama-agama yang palsu. Yang menipu jutaan manusia masuk ke dalam neraka. Kita harus menyatakan kebenaran Bapak Ibu. Kita harus menyatakan bahwa Yesus itu lahir dari seorang perawan Maria. Dia menjalani hidup kudus. Dia disalibkan. Dia mati untuk menebus segala dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan dalam 3 hari dia hidup, dia bangkit. Dan kita tahu dia hidup untuk selama-lamanya. Dia tidak mati lagi tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Dan suatu saat nanti dia akan datang menjemput kita. Dia akan menegakkan kerajaannya di muka bumi ini dan di alam semesta ini. Bapak Ibu, setelah mendengar semuanya ini, masihkah saudara beranggapan bahwa dunia ini rumah saya? Masihkah betah saudara hidup di dunia ini? Kita sudah ditebus. Saudara dan saya sudah ditebus. Kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita milik Tuhan. Paulus berkata begini, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk membuat Bapak Ibu kecewa. Saya tidak bermaksud untuk membuat atau meremehkan kekhawatiran Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu masih punya anak kecil, pekerjaan sudah nggak ada. Saya mau katakan, Tuhan menjagamu. Engkau adalah milik Tuhan. Dia tahu kesusahanmu. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan mau saudara semua tidak hanya memikirkan hal-hal lahiriah saja. Tuhan mau saudara sadar bahwa ada kehidupan yang lebih baik, di mana tidak ada kelaparan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada kematian. Saya bukan bicara tentang keadaan yang normal, tetapi saya bicara tentang Yesus yang akan datang. Yesus yang akan menjemput kita. Kita punya tempat yang lebih baik.
Dan kita akan hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Sebelum saya akhiri, saya mau saudara yakin, meskipun saat ini iblis sepertinya mengendalikan segala sesuatu atas izin Tuhan. Tetapi Yesus tetap Tuhan. Dia tetap Raja segala raja. Dia tetap Tuhan segala Tuhan. Dia masih melakukan yang terbaik untuk Bapa di sorga dan untuk saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan yang selalu menyertai. Bapa di sorga, terima kasih buat peringatanmu, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau berjaga-jaga. Kami tidak terikat oleh dunia ini. Kami terikat bersama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Bapa, urapi kami semua supaya kami bisa melakukan firman Tuhan, supaya kami bisa memegang firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Pak Budiman. Kami berdoa untuk Pak Lukas Suherli. Kami berdoa untuk Pak Lukas Jonathan bersama dengan seluruh keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk semua gembala cabang dan wakil gembala cabang yang ada bersama dengan seluruh keluarganya. Berkati mereka Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan kepada mereka. Beri pengurapan yang baru setiap hari kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap para pekerja-Mu yang ada di 7 cabang. Berkati mereka semua. Berkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Indonesia sedang Tuhan pulihkan. Kami mengucap syukur bahwa Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati negeri kami. Berkati tanah negeri kami ini Tuhan. Beri kemakmuran. Beri ketentraman kepada bangsa dan negara kami. Biarlah pertobatan terjadi atas seluruh bangsa kami. Atas setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang ada di negeri kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk presiden kami. Kami berdoa untuk wakil presiden kami. Berkati Tuhan. Berkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati dengan kekuatan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati ketua dan anggota DPR, MPR, dan DPD. Berkati TNI dan Polri Tuhan. Berkati juga pemerintahan daerah dari tingkat gubernur sampai RT. Biar roh takut akan Tuhan ada atas mereka semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati dengan roh takut akan Tuhan. Dengan keperkasaan. Dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatan mereka. Berkati anak, cucu, mantu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati para orang tua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami selesai ibadah ini Tuhan, kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, saat ini terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuasa Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima dan percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi.